pagi, salam sehat selalu semuanya. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang forecasting. Di awal materi sebelumnya sudah Bu Eni sampaikan bahwa ketika kita melakukan forecasting di sana, kita harus ingat waktu. Kita juga harus tahu situasi. Tapi di lain pihak, ketika kita melakukan forecasting, kita harus mengenal forecasting itu bisa kita dekati dengan pendekatan apa saja. Nah, forecasting itu bisa didekati dengan dua pendekatan. Pendekatan yang sifatnya kualitatif dan pendekatan yang sifatnya kuantitatif. Nah, pendekatan yang sifatnya kualitatif itu pendekatan yang bagaimana? Pendekatan yang sifatnya kualitatif itu adalah pendekatan yang kita lakukan ke pihak-pihak di mana nanti anggaran yang akan diajukan itu harus memang sudah diketahui oleh pihak-pihak tadi, sehingga nanti tidak akan terlalu kecil atau terlalu besar sehingga perusahaan tidak akan menanggung kerugian yang amat banyak jika rugi. Tapi yang diharapkan di sini adalah adanya profit oriented. Nah, di sini pendekatan secara kualitatif itu dilakukan dengan meminta pendapat dari para eksekutif yang ada di perusahaan. Jika itu perusahaan sudah besar ya, otomatis di sana itu ada CEO, kemudian ada direksi dan seterusnya. Nah, di sana produk yang akan di launching tadi harus mendapatkan opini dari eksekutif atau jury of executive opinion. Kemudian yang kedua dengan metode Delphi. Metode Delphi itu bagaimana? Dengan memberikan tester. Produk yang dibuat itu ditesterkan, ya bisa makanan, bisa minuman, atau apapun produk yang akan dilaunchingkan tadi itu harus ditesterkan, terutama ditesterkan dulu ke lingkungan di sekitar seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dari para tenaga penjualan atau sales for composite. Dia yang tahu persis di lapangan, mereka yang tahu persis apa yang diminati, yang dibutuhkan oleh para konsumen. Nah, disitulah pendapat-pendapat mereka itu yang sangat harus kita terima dan kita akomodir, sehingga nanti di sini metode ini akan melengkapi metode kuantitatif. Di lain pihak, konsumen itu juga memiliki suara yang sangat menentukan. Kenapa? Karena produk kita itu tidak akan pernah menghasilkan keuntungan selama konsumen tidak mau menggunakan produk kita. Nah, kemudian di lain pihak kita juga harus menerapkan di sana yang dikatakan sebagai pendekatan kuantitatif, di mana ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif berarti di sana hal yang utama itu adalah harus tersedianya data di masa yang sebelumnya. Bukan masa lalu itu pasti di sana itu 10 tahun, bukan, tetapi di sana itu adalah sebelumnya. Kalau sekarang bulan September berarti harus ada data yang tersedia dari bulan Januari hingga Agustus. Kalau sekarang tahun 2023 berarti sebisa mungkin harus diadakan atau bisa kita miliki data dari tahun 2022, 2021, 2020 dan seterusnya, tergantung banyak sedikitnya kebutuhan data yang kita butuhkan. Nah, dari sanalah nanti informasi itu kita catat atau dikuantitatifkan, kemudian akan kita buat di sana interpretasi sebagai asumsi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini peramalan secara kuantitatif itu ada dua sisi. Yang pertama, ketika data itu adalah data yang jumlahnya banyak bertahun-tahun, atau mungkin di sana kita sambil membandingkan data penjualan antar produk, berarti data itu yang dikatakan sebagai data time series. Ketika data time series berarti tiga pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu naive approach, moving average, exponential smoothing. Kemudian kalau data di sana itu tunggal, berarti kita membutuhkannya pendekatannya adalah trend projection and linear regression analysis. Yang bawah itu biasanya kaitannya dengan sebab akibat. Di lain pihak, ketika kita membuat forecasting, kita juga harus ingat beberapa hal, yaitu apakah selama ini penjualannya naik atau turun, atau relatif stabil, atau semakin turun, dan seterusnya. Nah, sehingga kita harus tahu bahwa pola horizontal itu adalah dengan mengamati fluktuasi kenaikan penurunan produk yang dijual. Kemudian di lain pihak juga harus diketahui ketika kita jual produk nanti musimnya pas musim apa, sehingga dikatakan di sana forecasting dengan menggunakan pola musiman. Ketika musim panas seperti saat ini berarti akan lebih menguntungkan bagi perusahaan ketika masuk ke bisnis, misalnya kita masuknya di bisnis minuman, berarti di sana yang dingin.
Sebaliknya juga ketika musim sudah berubah atau beralih ke penghujan, berarti di sana ya kita kurangi stok untuk es dan lain sebagainya. Atau juga berdasarkan siklus, karena siklus itu terkait dengan jenis produk yang dijual. Jual mobil dengan jual roti beda. Mobil tidak setiap hari akan dibeli, tapi roti, nasi, makanan yang merupakan kebutuhan primer itu akan dibeli setiap hari, sehingga kita juga harus tahu siklusnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan pola tren. Kalau tren di sini adalah kaitannya dengan segala sesuatu yang skupnya sifatnya jangka panjang. Misalnya GNP, Gross National Product, kemudian situasi ekonomi, indikator ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah ketika kita gambarkan tadi. Kalau menggunakan di sana pola horizontal relatif, kalau menggunakan data musiman naik turun. Jika siklis, ya siklusnya tadi seperti apa. Ketika menggunakan data tren mungkin akan menyebar. Nah, sekarang kita akan masuk metode yang pertama dalam melakukan forecasting yang disebut sebagai metode product moment. Nah, di sini product moment itu adalah metode forecasting yang pertama, di mana di sana persamaan umum yang digunakan seperti yang sudah kita ketahui, Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah notasi variabel dependent, terikat. Sementara di sana A itu adalah konstanta, variabel tetapnya, kemudian B itu adalah koefisien tren, dan M-nya di sana itu adalah jumlah data yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara X itu adalah variabel independen atau variabel-variabel yang mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen tadi. Jadi misalnya penjualan itu dipengaruhi oleh variabel apa? Nah, penjualannya itu sebagai variabel Y, variabel-variabel yang mempengaruhi penjualan itu sebagai X. Misalnya karena promosi, karena produknya, karena di sana harganya, karena di sana cara distribusinya, kemudian cara packingnya, banyak sekali. Nah, cara-cara yang menghubungkan atau yang mempengaruhi penjualan tadi itulah yang dikatakan di sini sebagai X. Nah, di sini asumsinya kita mulai langsung ke kasus. Kasusnya adalah ini. Perkembangan penjualan PT Microsoft tahun 2018, volume penjualannya 2.847, 2019 volume penjualannya 2.685, 2080 4.065, 2021 5.789, kemudian 2022 7.639. Pertanyaannya adalah berapa forecast, berapa perkiraan penjualan untuk tahun 2023, 2024 dan seterusnya. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa kita di sana menggunakan persamaan regresi sederhana, Y sama dengan A plus BX dengan asumsi X-nya 1. Nah, sehingga harus kita buat tabel seperti ini. Tabel ini yang pertama kolomnya menunjukkan tahun, kolom kedua banyak sedikitnya tingkat penjualan, kolom ketiga di sana adalah X tadi, variabel independennya tadi, kemudian Y-nya banyak sedikitnya penjualan, baru kita akan mencari nilai A dan B, di mana nilai A itu adalah sigma Y per N. Y-nya kita jumlahkan, setelah data ini kita isikan dari waktu ke waktu, jumlah penjualannya berapa kita jumlahkan di sini, kemudian XY kita kalikan. Min 2 kali 2.847, hasilnya min 5.748. Min 1 kali 3.685, hasilnya min 3.685. 0 kali 4.065, hasilnya 0. 1 kali 5.789, hasilnya 5.789. 2 kali 7.639, hasilnya 15.278. Sehingga sigma X-nya di sini adalah 0 karena 1 plus 2 3, 3 dikurangi 1 2, 2 dikurangi 2 0. Kemudian XY-nya dijumlahkan sejumlah 11.634, Y-nya sejumlah 24.052 dan X kuadratnya sejumlah 10. Sehingga tinggal kita susun di sini A-nya sudah ada, sigma Y per N 24.052 dibagi 5 hasilnya 4.810,4. Kemudian B-nya sigma XY
11.634 dibagi X kuadrat dibagi 10 hasilnya 1164,4. Sehingga di sana menghasilkan persamaan Y sama dengan 4.810,4 plus 1164,4 X. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa tingkat penjualan tahun 2023 dan 2024. Nah, disinilah kita terjawab bahwa di tahun 2023 X-nya di sini berarti kan di bawahnya 2022, otomatis X-nya 3. Tapi kita juga harus tahu bahwa data di sini adalah data ganjil, bukan data genap 5 tahun. Jika data genap, perlakuan X-nya tidak seperti ini, karena di sini kan ini meloncat ya. 0 ke 1, 0 ke 1. Nah, di sini ada lompatan 2. Nah, lompatan 2 nanti untuk genap dihitung di sana sebagai 1. Seperti itu. Nah, coba kita lihat yang genap. Jika datanya adalah data genap. Nah, seperti ini. Jika datanya genap di sana akan muncul bahwa datanya tahun 2020 sampai 2023 sehingga X-nya bukan min 1, min 2 tapi min 1, min 3. Mengapa? Karena di sini terjadi lompatan atau di sini tidak angka 0 tidak bisa terlihat secara eksplisit. Nah, sehingga di sana terjadi lompatan 2, 0 ke min 1, 0 ke 1. Jadi 2. Min 1 ke min 3, 1 ke 3. Sama caranya kita kalikan X kali Y, X kuadrat hasilnya sudah ada sehingga menghasilkan persamaan di sini. Nah, karena A-nya tadi sigma Y per N, kemudian sigma Y per X kuadrat untuk B, sehingga bisa dilihat bahwa Y tahun 2024 di sini senilai 157,5 plus 4,5 kali 5. Sehingga perbedaannya ketika data ganjil, X-nya di sini dimulai dari 0, min 1, 2. Terus kemudian kalau datanya genap tidak ada 0, tapi di sana langsung min 1. Kemudian dilanjutkan min 3. Nah, itu adalah cara ketika nanti kita akan mencari berapa tingkat penjualan di masing-masing periode dengan menggunakan metode least square data ganjil maupun data genap. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk metode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.